Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Nazla dengan NIM 1905-125061. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kata berafiks atau Baik, sebelum masuk ke materinya, saya ingin berterima kasih kepada Profesor Hasna Faiza selaku dosen pengampu mata kuliah Arab Melayu. Tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kata yang berprefiks. Nah, kata berprefiks ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada prefiks ber, tar, per, dan di, yang tidak mengubah bentuk dasarnya. Contoh dari awalan ber yaitu pertama ada kata gabung. Apabila kata gabung menggunakan awalan ber di depannya akan menjadi bergabung. Nah, kata yang kedua yaitu ada tanam. Apabila kata tanam menggunakan awalan ber di depannya akan menjadi bertanam. Yang ketiga, ada kata sabar. Apabila kata sabar ini menggunakan awalan ber akan menjadi bersabar. Nah, yang kedua adalah awalan ter. Contoh dari awalan ter ini yaitu kata jawab. Apabila kata jawab ini menggunakan awalan ter di depannya akan menjadi terjawab. Yang kedua ada pukul. Apabila menggunakan awalan ter akan menjadi terpukul. Yang ketiga ada kata kenal. Apabila kata kenal ini menggunakan awalan ter pada depannya akan menjadi terkenal. Nah, yang ketiga adalah awalan par. Contoh dari awalan per ini yaitu 6. Apabila awalan per ini digunakan pada kata 6 yaitu menjadi per 6. Yang kedua ada kata 3. Apabila kata 3 menggunakan awalan per di depannya akan menjadi per 3. Nah, yang ketiga ada 5. Apabila awalan per digunakan pada kata 5 ini akan menjadi per 5. Nah, yang terakhir awalan di. Awalan di ini contohnya seperti kata hitung. Apabila digunakan awalan di depannya akan menjadi dihitung. Dan yang kedua ada kata bakar. Kata bakar apabila digunakan di depannya akan menjadi dibakar. Yang ketiga ada kata tulis. Apabila awalan di digunakan pada kata tulis ini akan menjadi ditulis. Nah, yang kedua ada prefiks men dan pen. Prefiks men dan pen ini akan mengalami perubahan ejaan jika melekat pada kata suku tertutup yang huruf pertamanya adalah vokal. Nah, kita akan membahas tentang awalan men dulu. Contoh dari awalan men ini yaitu intai. Apabila kata intai ini menggunakan men di awalnya akan menjadi mengintai. Yang kedua ada kata adu. Apabila kata adu ini menggunakan awalan men di depannya akan menjadi mengadu. Yang ketiga ada kata udara. Apabila kata udara ini menggunakan men pada awalnya akan menjadi mengudara. Yang kedua kita akan membahas awalan pan. Nah, pada contoh awalan pen ini yaitu pertama ada kata ungkit. Apabila menggunakan awalan pen di depan ungkit akan menjadi pengungkit. Yang kedua adalah kata umpan. Apabila kata umpan ini menggunakan pen di depannya akan menjadi pengumpan. Yang ketiga ada kata usik. Apabila kata usik ini menggunakan pen di awalnya akan menjadi pengusik. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang kata berinfiks atau sisipan. Kata yang berinfiks mengubah bentuk tulisannya. Contohnya pertama ada sisipan L. Nah, contoh dari sisipan L ini yaitu kata tunjuk. Apabila kata tunjuk ini menggunakan sisipan L pada katanya akan menjadi telunjuk. Yang kedua ada kata kupas. Apabila menggunakan sisipan L pada kata kupas ini akan menjadi kelupas. Yang ketiga ada kata tapak. Apabila kata tapak ini menggunakan sisipan L pada katanya akan menjadi telapak. Nah, yang kedua ada sisipan M. Contoh dari kata sisipan M ini yaitu adalah guru. Apabila kata guru ini menggunakan sisipan M pada katanya akan menjadi gemuruh. Yang kedua ada kata getar. Apabila kata getar ini menggunakan sisipan M akan menjadi gemetar. Yang ketiga ada kata tali. Apabila kata tali ini menggunakan sisipan M pada katanya akan menjadi temali. Yang ketiga ada kata sisipan R. Contoh dari kata sisipan R ini yaitu pertama ada suling. Apabila kata suling ini menggunakan sisipan R pada katanya akan menjadi seruling. Yang kedua ada kata sabut. Apabila kata sabut ini menggunakan sisipan R di katanya akan menjadi serabut. Yang ketiga ada kata jari. Apabila kata jari ini menggunakan sisipan R akan menjadi jemari. Nah, yang keempat ada sisipan in.
Contoh dari kata sisipan in yaitu yang pertama ada kerja. Apabila kata kerja ini menggunakan sisipan in dalam katanya akan menjadi kinerja. Yang kedua ada kata sambung. Apabila kata sambung ini menggunakan sisipan in di dalam katanya akan menjadi sinambung. Baik, terima kasih pada teman-teman yang telah menyimak video saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, Elis Fairuz dan Siti Nurfatin. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.